Jadi waktu itu aku ikut Kids Camp, itu tuh waktu tahun 2017 dan itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Yang aku dapetin itu kita sebagai anak domba Allah yang hilang, tapi Tuhan menemukannya gitu. Pesannya semangat terus dan dibawa have fun aja karena ini bakalan jadi momen yang memorable banget. Halo semuanya, saya Lisa. Pada tahun 2018 yang lalu, saya mengikuti Kids Camp yang diadakan oleh sekolah minggu. Wah, itu sih pengalaman Kids Camp pertama kali saya. Dan teman-teman saya juga banyak loh yang mengikutinya. Bayang dong ya serunya seperti apa. Tapi selain serunya acara, ada juga loh yang menurut saya momen yang berkesan dan saya sampai sekarang masih ingat. Yaitu setelah firman Tuhan, kami diajak untuk mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita mengambil keputusan untuk percaya dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pasti di tahun ini kalian juga bisa mengalami pengalaman yang lebih indah dari yang saya alami dulu. Makanya tunggu apa lagi? Yuk daftar ke wali kelas masing-masing. Oke? Daftar ya. Halo adik-adik semua, nama aku Manson dari Kids Camp tahun 2018. Aku pengen cerita sedikit nih. Waktu tahun itu aku ikut Kids Camp, aku dapat banyak banget pengalaman. Di situ juga ada games-games seru loh. Tapi yang terutama, aku merasa semakin dekat, semakin kenal sama Tuhan. Yuk, kita ikut Kids Camp. Kita mau kenal lebih dekat sama Tuhan, tapi dengan cara yang seru. Yuk. Mohon perhatian. Ibadah sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu. Apakah kita semua di sini dan adik-adik di rumah sudah benar-benar bersuka cita?
Sudah! Nah, mengapa kita bersuka cita? Karena Tuhan Yesus selalu berserta kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, betul sekali. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sama-sama menyapa dan kita ungkapkan sukacita kita melalui sebuah lagu yang berjudul Halo, Hello, Ola. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Sekarang kami mau beribadah, kiranya Engkau bisa memberkati dan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini juga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Adik-adik, kita percaya ya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, kan? Nah, kalau Roh Kudus ada di hati kita suka marah-marah enggak? Tidak, kita harus sabar. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita juga, apakah kita suka berantem? Tidak, kita harus sayang semua orang. Nah, kita harus mengasihi dan peduli kepada orang lain seperti Tuhan Yesus. Betul, kita harus mau berbagi kasih, kita harus peduli dan menolong orang lain karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita ya. Nah, yuk kita ungkapkan dengan menyanyikan sebuah lagu KASIH, kasih. Nah, semua semangat menyanyikan ya. Yuk. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Teman-teman, siapkan persembahan ya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita akan menyanyikan lagu Berilah Yang Baik sambil kita memberikan persembahan kita ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini sebagai ucapan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan bisa memberkati persembahan ini supaya bisa dipakai untuk memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik-adik, setelah Roh Kudus turun, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diutus untuk bersaksi ke seluruh dunia ya. Ya betul, mereka bersaksi dengan berani dan juga saling melayani. Mereka saling memperhatikan. Mereka saling menolong dan membantu. Nah, mereka juga saling berbagi supaya tidak ada yang kelaparan. Betul sekali. Nah, kita saat ini juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dan melayani Tuhan serta sesama kita semuanya. Nah, dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan mengutus kita ke dalam dunia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dong Daud. Bagaimana kabarnya? Om berharap adik-adik senantiasa sehat selalu dan kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, bila sebentar kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan, pimpin hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar kata kasih, apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik? Apa? Ya, kasih itu murah hati, benar. Kasih itu sering mengampuni, ya benar. Adik-adik, bila hidup kita dipenuhi kasih, maka kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengampuni, dan kita bisa memiliki belas kasih. Tetapi bila kasih yang seharusnya terpancar dari setiap orang percaya itu sudah hilang atau luntur, maka dapat dibayangkan yang ada adalah sifat egois, sombong, dan kita tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap kesulitan orang lain. Adik-adik, kenapa kita harus hidup saling mengasihi? Ada yang tahu? Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi, perintah itu
seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 yang mengatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang benar adik, Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Nah adik-adik, perbuatan kasih yang peduli dan saling memperhatikan satu sama lainnya itu ditunjukkan dengan tindakan nyata oleh jemaat mula-mula. Apakah adik-adik tahu mengenai jemaat mula-mula? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jemaat mula-mula, yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kita baca Alkitabnya dengan menyaksikan tayangan video ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik, tadi kita sudah saksikan mengenai kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah kumpulan orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka ada yang berasal dari golongan bawah dan hidup miskin. Kehidupan mereka semakin sulit karena dampak dari keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ada pula jemaat yang hidup berkecukupan. Ayat 32 dan 33 mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu hidup sehati dan sejiwa. Tak seorang pun yang mengatakan segala sesuatu yang dimiliki adalah kepunyaan sendiri, tapi segala sesuatu adalah milik bersama. Hal ini mengatakan bahwa ada orang yang berkecukupan rela menjual kepunyaannya dibagikan untuk menolong orang lain. Mereka ingin hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan kuasa yang besar, para rasul itu memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Berita kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para rasul membuat mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Adik-adik, apabila Tuhan Yesus sudah bangkit, maka sia-sialah seluruh kepercayaan dan pengharapan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Itu seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia rela menderita sengsara dan mati ke salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Lalu pada hari ketiga bangkit dari orang mati,
dan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Adik-adik, marilah kita mau hidup mengasihi Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan kehendaknya. Ayat 34 dan 35 mengatakan bahwa tidak ada orang yang berkekurangan karena mereka yang memiliki tanah atau rumah menjualnya dan hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul dan para rasul memberikan kepada mereka sesuai dengan keperluannya. Hal ini mereka bisa lakukan karena Roh Kuduslah yang menggerakkan hati mereka untuk mau menjualnya dengan sukacita. Yusuf yang disebut juga Barnabas yang artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, bersedia menjual ladangnya dan hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bagi Barnabas, orang lain lebih penting daripada hartanya sendiri. Nah, adik-adik, Roh Kuduslah yang menggerakkan hati Barnabas untuk mau berbagi pada orang lain. Adik-adik, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula. Pertama, mereka hidup sehati, sejiwa, dan saling mengasihi satu sama lainnya. Kedua, berita kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para rasul membuat mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikian pula dalam kehidupan kita saat ini, biarlah dengan kebangkitan Tuhan Yesus hidup kita senantiasa sukacita dan kita mau mengasihi Tuhan dan sesama kita dan kita mau hidup seturut dengan kehendaknya. Ketiga, Roh Kuduslah yang menggerakkan hati jemaat mula-mula untuk mau berbagi dan saling mengasihi satu sama lainnya. Keempat, Barnabas adalah contoh orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang dilakukannya saat itu tentulah tidak mudah dilakukan pada saat ini. Namun, bila Tuhan menghendakinya, tidak mustahil itu terjadi pada saat ini. Marilah kita minta hikmat atau kepekaan kepada Tuhan agar kita tidak mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan biarlah hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain juga bisa memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, apakah kita bisa berbagi kasih kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh Barnabas? Ya, kita bisa. Walaupun kita tidak menjual kepunyaan kita seperti yang dilakukan oleh Barnabas, namun kita bisa memberikan sesuatu pada yang berkekurangan. Kita bisa berbagi misalnya kepada panti asuhan, berbagi kepada mereka yang dalam tertimpa bencana alam. Kita juga bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan di sekitar kita, misalnya petugas kebersihan sampah, penyapu jalan di sekitar rumah kita, dan sebagainya. Kita bisa berbagi, misalnya berbagi makanan, berbagi pakaian layak pakai, berbagi uang, dan sebagainya. Dan biarlah apa yang kita berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat ayat apa kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita ulang lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ayat apa ini mengatakan bahwa marilah kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka mau berbagi kepada yang berkekurangan. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, berikan kami kepekaan hati supaya kami juga mau berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Tuhan, ajak kami, supaya kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, sehingga orang lain juga bisa menikmati berkat
seperti yang kami terima dari Tuhan. Biarlah semuanya itu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Nah, adik-adik, tadi kita belajar tentang memberi kasih, berbagi kasih kepada sesama kita. Jadi, hari ini aktivitas kita juga mau belajar bagaimana kita bisa berbagi kasih kepada sesama kita. Baik itu keluarga kita, ataupun teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di luar, yang juga membutuhkan kasih dari kita. Nah, adik-adik, kita akan membuat kotak berbagi kasih. Jadi, ini seperti membuat kado untuk diberikan kepada teman-teman adik-adik yang berulang tahun, atau memberikan kado Natal. Nah, tapi adik-adik, berbagi kasih tidak harus saat Natal saja, atau tidak harus saat Paskah saja, tidak harus saat ulang tahun saja, tetapi adik-adik bisa berbagi kasih setiap hari. Kita akan membuat kotak berbagi kasih ini, dan juga kita akan membuat catatan kita berbagi kasih dengan siapa saja, dan kita mau berbagi kasih dengan siapa saja, dengan cara seperti apa, supaya adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbagi kasih untuk sesama kita. Yuk kita lihat cara melihatnya ya, dan apa ya isinya kira-kira di dalam sini. Nah, adik-adik boleh mempersiapkan kotak yang sudah tidak terpakai, kertas kado, gunting, pensil atau pulpen, kemudian buku catatan, double tip atau solasi, dan juga lem. Nah, adik-adik, jika tidak ada kertas kado, adik-adik bisa memakai kertas yang ada di rumah saja ya. Nah, kemudian adik-adik siapkan apa barang-barang atau sesuatu yang adik-adik ingin bagikan, baik ke keluarga, ke teman-teman, maupun ke orang lain, yaitu orang-orang yang mungkin kurang mampu. Nah, kalau Kak Maria akan membagikan masker, vitamin, dan juga energen, atau juga bisa dengan pensil. Nah, adik-adik, setelah kita menyiapkan apa sesuatu yang ingin kita bagikan, kita bisa memasukkan sesuatu yang ingin kita bagikan tadi ke kotak yang sudah tersedia tadi. Seperti yang Kak Maria lakukan. Kak Maria memasukkan masker, vitamin, dan juga energen ke dalam kotak yang sudah Kak Maria persiapkan tadi. Seperti ini. Kemudian kita akan membungkus seperti saat kita membungkus kado untuk diberikan kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik bisa menggunakan lem maupun isolasi untuk merekatkan kertas kado tersebut. Seperti ini. Nah, kemudian adik-adik bisa rapikan bagian ujung dan juga ujung lainnya. Adik-adik juga boleh memberikan hiasan tambahan. Nah, jika adik-adik tidak memiliki kertas kado di rumah, adik-adik boleh menggunakan kertas yang lain untuk membungkusnya. Kak Maria percaya adik-adik pasti sangat kreatif untuk membuatnya. Jadi deh, seperti ini. Nah, adik-adik, kemudian kita akan menuliskan ayat hafalan di dalam buku catatan yang sudah kita punya tadi. Kita akan menuliskannya dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah, setelah itu di buku catatan yang sama, adik-adik boleh menuliskan
kepada siapa saja adik-adik ingin berbagi kasih. Seperti ini. Adik-adik bisa berbagi kasih kepada keluarga adik-adik. Misalnya kepada mama dan papa. Mungkin tidak harus membungkus kado, tetapi membuatkan secangkir teh untuk mama papa di pagi hari. Atau jika adik-adik ingin membagikan yang lainnya, juga tidak apa-apa. Misalnya lagi, berbagi dengan kakak dan adik, bisa berbagi makanan, berbagi pensil, berbagi apapun yang adik-adik ingin bagikan. Seperti ini. Jadi deh. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat cara membuatnya, dan adik-adik tadi sudah melihat Kak Maria memberikan kasih berupa masker, kemudian ada vitamin, dan juga ada energen. Dan Kak Maria akan memberikan ini ke teman kos Kak Maria yang masih harus bekerja di luar rumah. Sehingga teman Kak Maria bisa merasakan kasih yang Kak Maria berikan melalui masker, vitamin, dan juga energen ini. Nah, semoga adik-adik juga bisa memberikan kasih dan berbagi kasih untuk sesama adik-adik, baik keluarga, baik teman adik-adik, maupun orang yang ada di sekitar kita. Selamat membuat, dan juga jangan lupa adik-adik nanti dikumpulkan ya foto kalian saat memberikan bingkisan ini, dan juga apa ya kira-kira isi bingkisannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tolong kami untuk terus menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Tolong kami supaya kami bisa melayani dengan sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Jadi waktu itu aku ikut Kids Camp, itu tuh waktu tahun 2017, dan itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Yang aku dapetin itu kita sebagai anak domba Allah yang hilang, tapi Tuhan menemukannya gitu. Pesannya semangat terus dan di bawah have fun aja, karena ini bakalan jadi momen yang memorable banget. Halo semuanya, saya Lisa. Pada tahun 2018 yang lalu, saya mengikuti Kids Camp yang diadakan oleh sekolah minggu. Wah, itu sih pengalaman Kids Camp pertama kali saya. Dan teman-teman saya juga banyak loh yang mengikutinya. Bayang dong ya serunya seperti apa. Tapi, selain serunya acara, ada juga loh yang menurut saya momen yang berkesan dan saya sampai sekarang masih ingat. Yaitu setelah firman Tuhan, kami diajak untuk mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan juga kita mengambil keputusan untuk percaya dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pasti di tahun ini kalian juga bisa mengalami pengalaman yang lebih indah dari yang saya alami dulu. Makanya tunggu apa lagi? Yuk daftar ke wali kelas masing-masing. Oke? Daftar ya. Halo adik-adik semua, nama aku Manson dari Kids Camp tahun 2018. Aku pengen cerita sedikit nih. Waktu tahun itu aku ikut Kids Camp, aku dapat banyak banget pengalaman. Di situ juga ada games-games seru loh. Tapi yang terutama, aku merasa semakin dekat, semakin kenal sama Tuhan. Yuk, kita ikut Kids Camp. Kita mau kenal lebih dekat sama Tuhan, tapi dengan cara yang seru. Yuk.